Selamat datang di channel Microlink Media. Untuk video lanjutan ini, kami akan mensimulasikan cara melakukan pengkawatan atau wiring pada PLC Omron CP1L. Oke, kita pasangkan dahulu PLC-nya pada DIN rail. Untuk menghidupkan PLC ini, kita membutuhkan power 24 volt DC. Oleh karena itu, di sini kami menambahkan power supply 24 volt DC, di mana power supply ini mengubah dari power AC 220 volt menjadi DC 24 volt. Kemudian, di sini juga kami menambahkan MCB 2 ampere sebagai proteksi utama sebelum listrik masuk ke power supply. Kemudian, output dari power supply kita beri proteksi lagi. Di sini kami menggunakan sirkuit protektor 2 ampere. Fungsinya untuk melindungi power supply jika jaringan 24 volt DC ada gangguan. Oke, selanjutnya mari kita lanjutkan wiringnya. Untuk power 24 volt DC, kita ambil dari out circuit protector. Di sini kita sudah bagi kabelnya, ada kabel hitam dan kabel biru. Pada praktik ini, kabel hitam ini digunakan untuk power positif 24 dan kabel biru kita gunakan untuk negatif atau 0 voltnya. Di sini kami memanfaatkan terminal blok untuk memudahkan melakukan percabangan. Jadi power 24 volt DC-nya kita hubungkan dulu dengan terminal blok. Kita hubungkan positifnya dulu. Lalu hubungkan juga negatifnya. Selanjutnya, kita wiring power untuk PLC. Hubungkan PLC dengan power 24 volt DC tadi. Nah, ini positif 24 volt. Dan ini negatifnya ya. Kita hubungkan power positif ke terminal positif di sini. Lalu hubungkan power negatif ke terminal negatif di sini. Selanjutnya, beri power pada common di terminal input. Di sini kami menggunakan power positif untuk common inputnya. Hubungkan positif dari sini ke terminal common. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, perlu diperhatikan jika kita memberikan power positif pada terminal common input di sini, maka power untuk digital input di sini kita harus menggunakan sinyal negatif. Jadi, jika kita akan memakai push button sebagai inputan, push buttonnya harus memakai sinyal atau power negatif. Atau, jika akan menggunakan sensor sebagai input, gunakan sensor dengan tipe NPN. Selanjutnya, bagian digital output. Beri power pada common outputnya. Power common yang kami gunakan untuk output pada praktik ini adalah power negatif. Kita ambil sinyal negatifnya dari terminal blok di atas tadi. Oke, kita tarik dan hubungkan
Misalnya pada terminal output paling akhir di channel 101. Perlu diperhatikan, pada terminal output ini, jika kita menghubungkan common dengan sinyal negatif, maka output pada terminal-terminal dalam grup ini adalah negatif juga. Jadi nanti sinyal dari output ini akan dihubungkan ke terminal negatif masing-masing relay. Atau lebih jelasnya, perhatikan skema berikut. Jika ini adalah PLC, pada bagian digital output, jika pada common ini kita menggunakan power negatif, maka terminal-terminal output pada grupnya yang ini semuanya akan mengeluarkan output berupa sinyal negatif. Jadi, jika kita akan menghubungkan dengan relay, ini adalah relay, maka output dari terminal digital output ini, misalkan pada terminal 4, ini adalah sinyal negatif dan masuk pada terminal 13 pada relay. Lalu, terminal 14 dari relay mendapatkan power positif langsung dari power supply. Jadi ini adalah power supply PSU langsung menuju terminal 14 relay. Begitu juga pada terminal-terminal lainnya. Misalkan pada terminal 5 dihubungkan pada relay 2, ini pada terminal 13, dan terminal 14-nya langsung mendapatkan power positif bisa dari relay sebelahnya. Seperti itu. Selanjutnya, hubungkan output 04 pada negatif atau terminal 13 di relay 1. Selanjutnya, hubungkan terminal 05 pada terminal 13 relay 2. Dan hubungkan output terminal 06 pada negatif relay 3. Oke, kami jelaskan sekali lagi. Jadi, ini merupakan common negatif yang kita ambil langsung dari power supply. Kemudian, dari output 4 ini berupa negatif dihubungkan ke relay 1, terminal 13. Kemudian, dari output terminal 5, ini negatif dan dihubungkan ke relay 2 sama seperti tadi. Dan dari output terminal 6 kita hubungkan ke relay 3. Selanjutnya, beri power positif untuk masing-masing relay langsung dari power supply. Kita tarik positif 24 volt dari terminal blok ke terminal 14 masing-masing relay.
Nah, ini adalah power positif. Kita hubungkan ke relay di sini. Lalu jumper power positif dari relay 3 ke relay 2. Kemudian jumper lagi power positif dari relay 2 ke relay 1. Hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya, pemasangan wiring untuk terminal input. Untuk inputannya, kami menggunakan beberapa push button. Jadi di sini kami menggunakan push button seperti ini. Ini sebelumnya sudah kami solder, bahwa ini yang kabel kuning adalah sebagai kabel utama yang akan dihubungkan ke sinyal negatif dan terbagi menjadi 6 buah push button. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi kita hubungkan dulu kabel utamanya. Perhatikan dulu, karena pada common input di sini menggunakan power positif, maka untuk tombol-tombol ini menggunakan power negatif. Agar lebih jelas, perhatikan skema berikut ini. Jika misalkan pada terminal common menggunakan power positif, kita ambil positifnya dari terminal positif pada PLC. Jika misalkan common ini mendapatkan power positif, maka untuk digital input ini harus menggunakan power negatif. Jadi, input untuk terminal 00 sampai 05 harus menggunakan power negatif. Jika kita menggunakan push button sebagai inputnya, maka push button ini harus menggunakan power negatif. Oleh karena itu, ambil power negatif dari power supply, lalu hubungkan ke push button, dan dari push button hubungkan ke terminal digital input pada PLC. Untuk push button yang kedua, hubungkan power negatif. Ini dapat mengambil dari push button sampingnya, lalu hubungkan ke push button 2, output push button 2 hubungkan ke terminal 01. Begitu juga untuk push button selanjutnya. Jadi, hubungkan kabel utama yang warna kuning ini ke power negatif. Misalkan kita ambil negatifnya dari sini, atau dari power supply langsung, tidak apa-apa. Lalu hubungkan tombol pertama, tombol 00 pada alamat input 00 di sini. Lalu hubungkan tombol kedua, tombol 01 pada alamat input 01. Hubungkan tombol ketiga,
tombol 02 ke alamat 02. Lalu hubungkan tombol-tombol selanjutnya sesuai dengan alamat inputnya secara berurutan, agar tidak membingungkan nantinya jika melakukan simulasi. Hasilnya jadi seperti ini. Oke, jadi seperti itu cara merakitnya. Ini kami rapihkan dulu kabelnya. Selanjutnya, mari kita lakukan simulasi I/O dengan menghidupkan PLC-nya. Hidupkan MCB utama terlebih dahulu. Ini power supply sudah on. Kemudian hidupkan protektor 24 voltnya. Di sini terlihat bahwa PLC power sudah on dan indikator PLC sudah running. Tidak ada error. Nah, mohon maaf, untuk alamat ini kita abaikan saja, karena PLC ini adalah PLC bekas, jadi ada terminal yang sudah rusak. Contohnya, terminal ini tiba-tiba sudah on. Kita coba praktikan tombol inputnya. Misalnya, coba tombol yang pertama. Nah, ini tombol pertama, misalnya untuk menghidupkan R1. Lalu kita coba tombol kedua. Oke, bisa bekerja. Coba untuk tombol ketiga. Sudah oke ya, berfungsi dengan normal. Cukup sekian sharing yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel kami. Nantikan video-video kami selanjutnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.